Orlando City dikabarkan tengah menjalin negosiasi untuk mendatangkan gelandang serang Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa klub asal Florida tersebut berupaya menuntaskan kesepakatan sebelum jendela transfer utama MLS ditutup pada 26 Maret. Musim ini, Griezmann telah mencetak 6 gol di La Liga. Negosiasi disebut sudah berlangsung cukup lama. Direktur olahraga Orlando City, Ricardo Pereira, bahkan dilaporkan melakukan beberapa perjalanan ke Spanyol guna membahas transfer salah satu ikon sepak bola Prancis tersebut. Meski kini berusia 34 tahun dan tak lagi berada di puncak performanya, Griezmann tetap memegang peran penting dalam skuad asuhan Diego Simeone, yang saat ini berada di ambang kelolosan ke final Copa del Rey. Di sisi lain, Griezmann tak pernah menutup-nutupi ketertarikannya terhadap Amerika Serikat maupun keinginannya untuk berkarir di Major League Soccer. Ia kerap terlihat menghadiri berbagai acara olahraga di AS dan secara terbuka menyebut Major League Soccer sebagai tujuan karirnya. Semua orang tahu bahwa MLS adalah impian dan tujuan saya, ujar Griezmann dalam wawancara dengan AS pada akhir tahun lalu. Selain Orlando City, Inter Miami juga dikabarkan tertarik memboyong Griezmann. Namun, klub tersebut tidak dapat melanjutkan pembicaraan karena telah memenuhi kuota 3 pemain designated player dalam skuad mereka. Karir Griezmann sendiri terbilang gemilang, baik di level klub maupun tim nasional. Bersama Prancis, ia mencetak 4 gol dan 2 assist dari 7 pertandingan saat menjuarai Piala Dunia 2018. Ia juga finish di posisi ketiga Ballon d'Or pada 2016 dan 2018, 4 kali masuk tim terbaik La Liga, serta menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Atletico Madrid. Hingga kini, ia telah mengoleksi 137 caps bersama timnas Prancis. Meski demikian, melepas Griezmann bukan perkara mudah bagi Atletico Madrid. Ia masih terikat kontrak hingga akhir musim 2026-27, sementara klub juga tengah fokus mengejar prestasi. Atletico berpeluang memastikan tiket babak 16 besar Liga Champions dengan kemenangan atas klub Brugge. Sumber internal menyebutkan kepada The Athletic bahwa pihak klub tidak berniat melepas Griezmann sebelum jendela transfer musim panas Eropa dibuka pada 15 Juni. Akibat perbedaan kalender transfer, Orlando City pun baru bisa mendaftarkan sang pemain mulai 13 Juli. Penyerang Arsenal, Victor Gyökeres, mengungkapkan bahwa timnya merasa jauh lebih solid setelah menggelar diskusi internal yang berlangsung cukup emosional menjelang kemenangan telak derby London Utara melawan Tottenham Hotspur. Pertemuan tersebut digelar menyusul kekecewaan besar usai Arsenal menyia-nyiakan keunggulan 2 gol dan harus puas bermain imbang kontra Wolverhampton Wanderers yang berada di dasar klasemen. Respons Arsenal terbukti impresif. Bertandang ke markas Spurs, The Gunners tampil dominan dan meraih kemenangan 4-1. Hasil tersebut membawa pasukan Mikel Arteta unggul 5 poin di puncak klasemen Premier League, meski pesaing terdekat mereka, Manchester City, masih memiliki 1 laga yang belum dimainkan. Performa Arsenal sebelumnya sempat menimbulkan tanda tanya setelah hanya meraih 2 kemenangan dari 7 pertandingan liga. Namun kemenangan meyakinkan atas Spurs di Tottenham Hotspur Stadium kembali menyalakan asa juara. Gyökeres dan Eberechi Eze masing-masing mencetak 2 gol. Dengan Gyökeres tampil gemilang dalam salah satu performa terbaiknya sejak direkrut dari Sporting CP pada musim panas lalu dengan nilai transfer 64 juta pound. Usai laga, Gyökeres menjelaskan pentingnya komunikasi terbuka di dalam tim. Ia menegaskan bahwa para pemain memilih untuk saling berbicara jujur setelah hasil mengecewakan melawan Wolves. Yang terpenting adalah bagaimana kami merespons situasi sulit. Hari ini kami menunjukkan reaksi yang tepat, baik dari segi hasil maupun performa, ujarnya. Terkadang Anda perlu mengungkapkan apa yang dirasakan. Ketika semua orang berbicara secara terbuka, kami menjadi lebih dekat sebagai sebuah tim. Itu sangat penting untuk berkembang. Gyökeres juga menekankan bahwa kemenangan atas Spurs harus menjadi pijakan, bukan akhir. Ia menyebut Arsenal kini akan mengalihkan fokus ke laga besar berikutnya melawan Chelsea akhir pekan depan. Arteta pun tak menyembunyikan kebanggaannya terhadap respons yang ditunjukkan para pemainnya. Menurutnya, cara Arsenal bangkit dalam 72 jam terakhir mencerminkan karakter dan kekompakan skuad. Setelah apa yang terjadi melawan Wolves, itu sangat menyakitkan. Kami marah, kecewa, bahkan merasa malu. Tapi sepak bola memberi kesempatan untuk bangkit, ujar Arteta. Kami menyatukan semua orang, berdiskusi, dan bertanya, apa yang akan kita lakukan di bab berikutnya? Cara kami menjawabnya di lapangan hari ini sungguh luar biasa. Arsenal kini menikmati jeda singkat sebelum kembali melanjutkan perburuan gelar. Manchester City akan lebih dulu bertanding pada Sabtu dengan peluang memangkas jarak poin saat bertandang ke Leeds. Sementara itu, The Gunners dijadwalkan tampil pada Minggu di Emirates Stadium untuk menjamu Chelsea dalam laga krusial lainnya.
Masa depan Michele Di Gregorio sebagai kiper utama Juventus di Allianz Stadium kini berada dalam tanda tanya besar, kurang dari 1 tahun setelah kedatangannya dari Monza dengan bandrol 18 juta euro. Serangkaian kesalahan krusial dalam 2 pekan terakhir saat menghadapi Lazio, Inter, dan Como memaksa manajemen Bianconeri meninjau ulang pilihan mereka. Ketidakstabilan performa tersebut menjadi sorotan, terutama jika dibandingkan dengan standar tinggi yang pernah ditetapkan legenda klub seperti Dino Zoff dan Gianluigi Buffon. Situasi di Turin disebut telah mencapai titik genting. Laporan internal menyebutkan bahwa Di Gregorio kini menjadi persoalan mendesak bagi pelatih Luciano Spalletti, yang bahkan mempertimbangkan perubahan di posisi penjaga gawang untuk laga Liga Champions melawan Galatasaray. Kekecewaan supporter terlihat jelas saat kekalahan 2-0 dari Como, di mana Di Gregorio mendapat sorakan negatif dari tribun. Dengan lini belakang Juventus yang tengah dilanda cedera dan rotasi, staf pelatih mulai khawatir akan hilangnya rasa aman di sektor terakhir pertahanan, mendorong pencarian opsi yang lebih meyakinkan menjelang bursa transfer musim panas. Nama Guglielmo Vicario muncul sebagai kandidat utama. Kiper Tottenham Hotspur itu tampil konsisten selama 3 musim terakhir di Premier League dan dianggap sebagai salah satu penjaga gawang paling stabil di Eropa. Meski Spurs sempat meraih gelar Liga Eropa, Vicario dikabarkan terbuka untuk kembali ke Serie A. Juventus sebelumnya sempat melirik Mike Maignan, namun perpanjangan kontraknya bersama AC Milan membuat opsi tersebut tertutup, menjadikan Vicario target prioritas. Dari sisi finansial, transfer Vicario dinilai realistis. Gajinya saat ini, sekitar 4,5 juta euro per musim, masih sesuai dengan struktur upah Juventus. Tottenham diperkirakan akan mematok harga antara 25 juta euro hingga 30 juta euro, angka yang dianggap wajar mengingat kontraknya berlaku hingga 2028. Namun, Juventus bukan satu-satunya peminat. Inter juga memantau situasi ini, seiring persiapan mereka menghadapi masa depan tanpa Yann Sommer, yang berpotensi memicu persaingan panjang di bursa transfer. Sebagai alternatif, Juventus telah menyiapkan opsi lain berupa Marco Carnesecchi dari Atalanta. Kiper berusia 25 tahun itu tampil impresif musim ini dan dianggap sebagai salah satu yang terbaik di Serie A. Namun, Atalanta diperkirakan akan meminta mahar tinggi, berkisar antara 30 juta euro hingga 40 juta euro. Meski mahal, investasi tersebut dinilai sebagai solusi jangka panjang, berpotensi mengamankan posisi penjaga gawang Juventus hingga 1 dekade ke depan tergantung pada keberhasilan klub meraih tiket Liga Champions. Pendekatan terhadap talenta lokal ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang di Continassa untuk menghidupkan kembali identitas Azzurri dalam skuad. Saat ini, hanya Andrea Cambiaso dan Manuel Locatelli yang berstatus starter reguler timnas Italia. Dengan membidik Vicario atau Carnesecchi, manajemen berharap memperkuat tulang punggung nasional yang dianggap penting untuk menghadapi tekanan Serie A, khususnya di masa transisi bersama Spalletti. Perombakan tampaknya tak akan berhenti pada posisi kiper utama. Juventus bersiap melakukan restrukturisasi total di sektor ini. Mattia Perin dikabarkan ingin mencari klub yang memberinya menit bermain reguler, sementara kiper veteran Carlo Pinsoglio berpotensi pensiun pada usia 36 tahun. Kondisi ini membuat tim pemandu bakat memantau sejumlah kiper Serie A level menengah sebagai pelapis, termasuk Ivan Provedel, Lazio, Lorenzo Montipo, Verona, dan Vladimiro Falcone, Lecce. Nama lain yang turut masuk pembahasan adalah Federico Ravaglia dari Bologna serta Emil Audero, yang statusnya sebagai produk Akademi Juventus memberi keuntungan dalam pendaftaran skuad UEFA. Selain itu, ada pula minat terhadap Christos Mandas dari Bournemouth, yang telah dipantau sejak bursa transfer Januari. Seiring musim mendekati akhir, dosier kiper Juventus masih terbuka lebar. Posisi Di Gregorio sebagai kiper utama tak lagi aman, dan Juventus bersiap membangun kembali fondasi pertahanan mereka dari nol. Benjamin Eko mengungkapkan rasa percaya dirinya setelah mencetak gol penentu kemenangan penting Manchester United atas Everton. Gol tersebut memastikan kemenangan tipis dalam laga ketat di Stadion Hill Dickinson, sekaligus membawa United unggul 3 poin atas Chelsea dan Liverpool dalam persaingan menuju 4 besar Premier League. Meski belum sekalipun menjadi starter sejak tim ditangani Michael Carrick, Eko tetap menunjukkan efektivitas luar biasa sebagai pemain pengganti. Penyerang Slovenia itu mencetak gol dalam 3 dari 5 penampilannya dari bangku cadangan. Sebelumnya, ia sempat dipercaya tampil sejak awal saat Darren Fletcher menjabat sebagai pelatih interim pasca pemecatan Ruben Amorim, termasuk dalam laga Liga melawan Burnley dan pertandingan putaran ketiga Piala FA kontra Brighton. Didatangkan dengan nilai transfer 74 juta pound, Eko perlahan mulai membenarkan bandrol mahalnya. Gol-golnya ke gawang Fulham, West Ham, dan Everton telah menyumbang total 5 poin berharga bagi United, membawa mereka semakin dekat ke target lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 3 musim terakhir. Usai laga di Merseyside, Eko menegaskan bahwa kepercayaan diri menjadi kunci kontribusinya.
terlepas dari statusnya sebagai starter atau pemain cadangan. Bagi saya yang terpenting adalah membantu tim setiap kali saya masuk lapangan, ujarnya. Entah itu 5 menit atau 90 menit, itu tidak terlalu penting. Saya percaya pada diri saya sendiri, dan rekan-rekan setim juga tahu apa yang bisa saya berikan. Tugas saya adalah selalu memberikan yang terbaik. Ia juga menyoroti beratnya pertandingan melawan Everton. Ini laga yang sangat penting dan sangat sulit. Kedua tim sama-sama berjuang, duel yang benar-benar seimbang, tapi kami berhasil bertahan hingga akhir dan mengamankan kemenangan. Carrick pun memberikan pujian khusus atas dampak yang ditunjukkan Eko dari bangku cadangan. Ia juga menyoroti peran dua rekrutan musim panas, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, dalam proses terjadinya gol. Penyelesaian yang luar biasa, sangat tanpa ampun. Saya suka cara dia menuntaskan peluang dengan keyakinan penuh, kata Carrick. Matheus dan Bryan sangat bagus dalam membangun serangan. Kami punya pemain yang berbahaya dalam situasi transisi. Senang melihat Ben masuk dan langsung membuat perbedaan lagi. Selain itu, Carrick juga menyoroti kontribusi besar penjaga gawang Senne Lammens, yang melakukan penyelamatan krusial di menit akhir untuk menggagalkan peluang Michael Keane serta tampil solid menghadapi gempuran bola silang Everton. Dia terlihat sangat tenang dan terkendali. Beberapa penyelamatan penting, tidak panik di bawah tekanan, dan tangannya bersih sepanjang laga. Dia luar biasa malam ini, tambah Carrick. Terkait status Eko yang belum menjadi starter, Carrick menegaskan tidak ada masalah di antara keduanya. Ia menilai perkembangan sang striker berjalan ke arah yang tepat. Kami punya hubungan yang sangat baik dan komunikasi yang terbuka. Dia berada dalam kondisi yang bagus, jelas Carrick. Tugas kami adalah membantunya berkembang, selangkah demi selangkah. Dampak, kepercayaan diri, dan keyakinan yang ia tunjukkan belakangan ini sangat mengesankan. Carrick menutup dengan menegaskan bahwa persaingan di lini depan adalah bagian dari dinamika tim. Kami memiliki beberapa penyerang berkualitas dan harus mengelolanya dengan benar. Ben ingin bermain, itu wajar. Tapi sikap, kerja keras, dan caranya masuk lalu mencetak gol dengan keyakinan tinggi menunjukkan di mana levelnya saat ini. Bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia memiliki peluang untuk tampil di Piala Dunia di masa depan. Menurutnya, mimpi tersebut bisa terwujud apabila seluruh elemen sepak bola nasional berjalan seiring mulai dari peningkatan kualitas pemain hingga perkembangan kompetisi domestik. Harapan Timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026 memang harus pupus setelah skuad Garuda tersingkir di putaran keempat kualifikasi. Saat itu, tim yang masih ditangani Patrick Kluivert finish sebagai juru kunci grup B usai kalah 3-2 dari Arab Saudi dan menyerah 1-0 dari Irak. Meski gagal melangkah lebih jauh, Verdong menilai ada perkembangan signifikan dalam performa tim. Ia percaya Timnas Indonesia berada di jalur yang tepat untuk suatu hari nanti menembus panggung sepak bola tertinggi dunia. Kualifikasi memang tidak berjalan sesuai harapan, tetapi kami memainkan beberapa laga bagus melawan negara kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Kemenangan atas Arab Saudi sangat menyenangkan, ujar Verdong. Kami belum lolos, tapi kami masih punya waktu untuk suatu hari bisa tampil di Piala Dunia. Lebih lanjut, pemain berusia 28 tahun itu menyoroti pentingnya kehadiran pemain Indonesia di kompetisi elit Eropa. Menurutnya, pengalaman bermain di level tertinggi akan sangat berpengaruh terhadap daya saing tim nasional, baik di Piala Dunia maupun Piala Asia. Jika kami bermimpi ke Piala Dunia atau menjuarai Piala Asia, kami harus berada di level tertinggi. Kami membutuhkan lebih banyak pemain yang bermain di Liga Top Eropa agar bisa bersaing dengan negara lain, jelasnya. Namun demikian, Verdong menegaskan bahwa perkembangan Timnas Indonesia tidak semata-mata bergantung pada Eropa. Menit bermain reguler tetap menjadi faktor utama, termasuk bagi pemain keturunan maupun lokal yang berkarier di kompetisi dalam negeri seperti Liga 1. Bagus jika ada pemain yang bermain di Liga Indonesia karena mereka membutuhkan menit bermain. Itu sangat penting bagi tim nasional. Jika tidak bermain di Eropa, mereka bisa bermain di sana. Hal itu bagus untuk timnas dan juga meningkatkan kualitas liga, tambahnya. Verdong mencatatkan debutnya bersama tim Merah Putih pada 11 Juni 2024 saat menghadapi Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia tampil sebagai starter dan turut membantu Indonesia meraih kemenangan 2-0. Sejak saat itu, bek kiri Lille tersebut telah mengoleksi 12 caps bersama timnas Indonesia. Ketika ditanya mengenai momen paling berkesan, Verdong tanpa ragu menyebut kemenangan atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saat kami menang 2-0 dan saya memberi assist kepada Marcelino, itu momen yang paling tidak terlupakan bagi saya, ungkapnya. Saat ini,
Fokus Verdong tertuju pada menjaga konsistensi performa di level klub sembari menantikan agenda FIFA Matchday pada bulan Maret. Ia berharap dapat tampil saat Lille menjamu Brest dalam lanjutan Ligue 1 akhir pekan ini, sebelum bersiap menghadapi leg pertama playoff fase gugur Liga Eropa melawan Crvena Zvezda pekan depan. Like, komen, share dan subscribe ya. Terima kasih.